Wahyu pada pasal 5 ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Bapa yang diutus ke seluruh bumi. Ayat ini adalah bagian daripada tulisan Yohanes yang memperoleh penglihatan di Pulau Patmos tentang Yesus Kristus. Dan di atas tahta ada Dia yang duduk dengan sebuah gulungan kitab. Di dalamnya ditulis tentang apa yang akan terjadi di dunia ini di akhir zaman. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa membuka. Maka Yohanes menangis karena dia tidak bisa memahami apa yang akan terjadi. Tetapi kepada Yohanes dikatakan jangan menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda. Ini adalah suatu gambaran kemenangan, kekuasaan tentang raja yang berkuasa. Gambaran singa yang telah memperoleh kemenangan. Namun ketika ia melihat singa itu, dikatakan seekor anak domba seperti telah disembelih. Gambaran korban yang telah dikorbankan menurut aturan hukum Taurat, yaitu domba yang tidak bercacat celah, yang harus mengakui dosa umat yang bersalah dan berdosa kepada Tuhan. Sehingga dengan darah yang kudus, dosa itu telah dihapuskan karena pengorbanan domba yang dikorbankan. Ini adalah kasih yang besar dan ini adalah tulisan yang indah tentang Yesus Kristus. Dan ini ditulis di Wahyu pasal 5 sebelum tulisan-tulisan tentang semua celaka dan mara bahaya dan murka Tuhan atas bumi dan semua orang yang tidak percaya di bumi ditulis. Sehingga seperti suatu jaminan bahwa sebelum semua kutuk dan murka Tuhan itu dicurahkan ke bumi ini, jaminan keselamatan itu telah diberikan. Supaya kita mengerti bahwa hanya satu yang layak dipuji dan yang layak disembah. Hanya bagi Dia, Bapa yang duduk di tahta, dan bagi anak domba Yesus Kristus, segala pujian dan hormat kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena kasih Bapa Yesus dikorbankan, dan karena ketaatan Yesus dan pengorbanannya di atas kayu salib karena kasihnya kepada Bapa, kita sekarang bisa menerima anugerah, kekudusan dan kebenaran